Assalamualaikum sahabat Sutono Belajar Baik. Di kesempatan kali ini kita akan membahas lagi mengenai GERD anxiety dan asam lambung yang berlebihan ya teman-teman. Dan sebelum ke videonya, mohon sedekahnya ya dengan cara subscribe, hidupkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Sutono Belajar Baik. Di sini kita akan membahas semua ya teman-teman tentang GERD anxiety, asam lambung yang berlebihan ya. Jadi teman-teman tuh nggak usah takut ya, nggak usah panik, nggak usah cemas. Banyak sekali orang yang bilang asam lambung itu berbahaya ya teman-teman. Jadi itu salah ya teman-teman. Intinya asam lambung itu tidak berbahaya ya, tidak apa-apa. Dan teman-teman nggak usah takut ya. Ini kita udah sembuh ya teman-teman dari asam lambung, GERD anxiety. Jadi di semua orang ya, manusia yang hidup walaupun hewan itu ya teman-teman, itu mempunyai asam lambung semua ya teman-teman. Karena asam lambung itu akan mencerna makanan kita yang mengandung racun itu diserot ya, dihisapnya sama asam lambung itu. Dan asam lambung itu ya tempatnya ya cuma di lambung ya teman-teman. Dia pokoknya sangat asam ya, namanya juga asam. Dia itu cuman kalau keluarnya tuh keluar dari tempatnya yang lambung itu ya teman-teman, itu akan mengganggu saraf-saraf kita semua ya teman-teman. Kalau asam lambung semua orang itu pasti punya ya, karena itu penting buat tubuh, buat menyerap ya, menghilangkan racun-racun yang di tubuh kita itu ya, dari bakteri makanan-makanan yang mengandung racun itu diserap sama asam lambung itu teman-teman. Jadi teman-teman intinya tidak usah takut ya, itu nanti akan sembuh karena tidak berbahaya. Karena itu teman-teman, dia menimbulkan sensasi teman-teman, karena gasnya itu tidak lagi berada di tempatnya ya teman-teman, keluar naik ya, naik ke dada sampai ke kerongkongan sini teman-teman. Dan itu mengenai saraf-saraf kita semua teman-teman. Di situ nanti akan tumbuhlah sensasi yang lain ya. Jadi teman-teman itu harus tahu caranya dan paham menghadapinya. Triknya itu harus tahu ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu triknya, itu mudah sekali buat sembuh ya. Tapi yang lain tuh yang nggak nonton video atau yang nggak tahu caranya itu lama sekali ya teman-teman buat sembuh. Karena ada juga ya tetanggaku dulu tuh ya, setelah itu dia tuh lama sekali ya, waktu aku belum kena itu dia udah menderita kayak itu, seperti orang stres ya, karena sensasi itu tuh banyak sekali ya. Nah seperti itu ya, setelah kita kena, kita juga lama teman-teman, 1 tahun ya, kita di rumah berdiam diri kayak merenungi nasib ya. Sepertinya hidup kalau kita keluar tuh ya, melihat isi bumi itu kayak gersang teman-teman. Itu dari sensasi itu pokoknya banyak sekali ya. Kayak sini ginjal ini kena, udah kayak jantung sini berdebar kencang udah ya. Napas kita sesak yang kayak bunyi ngik itu ya teman-teman, kayak orang sesak napas tuh udah ya. Itu mata kita ngeblur udah teman-teman. Ini akan kita kupas tuntas ya. Kayak telinga sakit teman-teman, itu ya kita rasakan. Itu barengan ya, mungkin kayak kalau teman-teman punya menderita sakit gigi itu bareng ya, sakit gigi sama telinga itu sakitnya. Jadi kita cuman menahan ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, itu cuma sebentar-sebentar.
kayak itu teman-teman ya, jantung berdetak kencang, kadang pindah ke kanan ke kiri, kayak di daerah muka sini kayak ada semutnya ya, kita kayak jalan itu berhenti, jalan berhenti. Itu mungkin teman-teman ada yang merasakan ya, itu tuh aliran darah ya, kadang berhenti jalan lagi. Itu nggak apa-apa ya, jadi teman-teman nggak usah takut ya, kok kayak ini kayak itu nggak usah. Terus bibir sini kayak orang biduran tuh ya, jontor tuh nggak apa-apa ya. Nanti teman-teman tuh kalau udah sembuh berani lagi ya. Kalau aku di kontenku cuman merokok terus ya nggak apa-apa, tapi minta maaf dulu ya. Merokok sambil ngopi kontenku itu, karena di situ kita udah berbagi cara ya teman-teman. Trik buat pecandu rokok sama kopi itu berani lagi udah kita upload kemarin ya. Di situ ada, tonton di video Sentono Belajar Baik. Kita akan membahas keluhan-keluhan dulu ya. Saat perut begah udah kita kasih triknya, cara mengatasinya udah. Keliengan itu udah kita kasih tahu ya, caranya. Keliengan itu kayak ini kayak itu nggak apa-apa. Keliengan, terus keringat dingin tuh keluar terus ya, di kaki, di tangan, nyampe lengket ya teman-teman. Itu juga nggak masalah ya, cuman sebentar-sebentar saja. Terus banyak sekali ya pokoknya teman-teman, kalau dihitung ya. Kita tuh sini panas ya, kepala sini terasa panas kayak kena cabai. Iya, nanti habis itu pindah ke tangan panasnya. Setelah dari tangan pindah lagi ke kaki panasnya itu ya. Itu tidak apa-apa, nanti itu akan hilang dengan sendirinya teman-teman. Dulu hampir 1 tahun kita berhenti merokok ya teman-teman. Setelah kita sembuh dari itu, tahu triknya, kita sekarang udah merokok lagi, udah sembuh ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman tuh cepat sembuhnya ya. Intinya kalau ini ya teman-teman, kalau kita lagi sedih ya, merasakan kesedihan yang, kalau kita lagi merasakan sedih yang sangat dalam ya teman-teman, itu tuh teman-teman harus lihatlah HP atau TV ya. Intinya yang ada komedinya ya teman-teman, supaya kita tuh terhibur, pikiran kita tuh jadi kayak ada temannya ya. Nah itu teman-teman, jangan kita buat sedih sendiri ya. Terus kita keluar kayak gersang, kayak hidup itu kayak udah nggak ada harapan lagi ya. Itu ya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Itu cuman sebentar-sebentar saja. Itu sudah. Lalu apalagi ya, banyak sekali itu sensasinya itu teman-teman. Kayak kita menerka-nerka itu ya. Kita mau naik motor sana takutnya pingsan, mau main ke sana takutnya ada apa-apa. Itu emang iya ya teman-teman. Ada suara ambulan tuh kita takut, benar. Itu nggak apa-apa ya, sebentar-sebentar saja. Tapi kalau teman-teman udah tahu triknya ini, teman-teman pasti sembuh, cepat sembuhnya ya. Intinya teman-teman tuh harus melawan ya pikiran kita yang kita takutkan tadi. Kita lawan teman-teman, supaya teman-teman tuh cepat sembuh ya. Misalnya kita itu ada ambulan ya, itu ambulan tuh mau ngambil kita, oh ini cuma perasaan saja, sensasi saja, itu nggak apa-apa. Teman-teman harus bisa ya melawan kayak itu. Jadi cepat sekali ya teman-teman. Itu kita takut ya, kalau tetangga kita tuh ada orang meninggal, kita takut sekali ya. Kita sembunyi ya teman-teman. Kita nggak keluar, kita malah diam diri di rumah. Itu hal wajar. Teman-teman jangan keluar dulu kalau masih takut, itu cuma sebentar saja, nanti berani lagi ya. Berani lagi teman-teman. Kita di sini akan mengupas masalah sensasi ya teman-teman. Kayak keliengan, terus
kaki kita ini terasa lemes ya, lemes. Mau jalan kemana tuh mungkin 3 langkah 4 langkah lemes ya teman-teman, lemes sekali. Terus rasanya dingin. Siang pun aku memakai kaos kaki ya, itu nggak apa-apa, lakukan saja teman-teman. Itu sebentar saja, lakukan saja ya. Jadi pertama kita kena tuh ini ya teman-teman, dada sama perut sini panas ya, panas. Kita kipasin terus. Nah itu nggak apa-apa ya, panas dada sama ini. Jadi habis panas itu ya langsung semua tuh kena ya, kayak bibir jontor misalnya itu ya, kayak darah sini jalannya kayak ada binatangnya ya, kayak keleler itu kan. Tuh habis itu naik panasnya ke kepala teman-teman, panas ya kayak kena cabai. Setelah itu pindah ke tangan, panasnya tuh ke kaki, habis itu hilang. Udah ya, pergi. Dah. Jadi kita nggak usah takut ya, intinya nggak boleh merokok, nggak boleh ngopi lagi. Itu tidak apa-apa ya teman-teman, cuman sebentar saja ya. Habis itu sembuh lagi. Itu tadi ya, jadi sensasi-sensasi itu banyak sekali. Kayak mata kita ngeblur itu ya, kayak ketarik, kayak leher sini capek ya teman-teman. Kita pakai bantal. Jadi kita nggak usah takut ya, nggak usah cemas, nggak usah panik, karena asam lambung ini tidak berbahaya. Semua orang juga punya asam lambung, cuman kita itu yang kena asam lambung naik. Asam lambung itu tidak pada tempatnya saja ya, jadi mengganggu saraf-saraf kita yang lain teman-teman. Itu juga nanti akan bagus sendiri ya teman-teman. Saraf yang kena asam lambung naik itu akan netral lagi ya, menetralisir ya namanya itu. Semua kena kendor itu ya, kena semua, nanti itu akan pulih lagi ya, cuman sebentar. Cuman sensasi-sensasi tadi yang banyak ya teman-teman. Kayak namanya yang nggak tahu tuh katanya komplikasi, itu tidak ya, cuman sebentar ya, kayak jantung, kayak ginjal, kayak sesak napas, mata ngeblur, itu sebentar saja ya teman-teman. Pokoknya dia datang kita ini aja ya, ibarat orang tuh ngasih kita ambil ya. Nah itu saja ya, intinya itu nanti tuh akan diambil, akan pergi dengan sendirinya ya teman-teman. Itu ya sensasi-sensasi dari GERD NCT ini. Karena gas asam lambung yang naik itu berlebihan ya, sudah tidak pada tempatnya lagi ya. Harusnya asam lambung itu di lambung, mengolah makanan itu malah naik, jadi kena saraf semua teman-teman. Saraf kita tuh pusatnya di kepala ya, jadi kena semua, naik ke kerongkongan sini itu kena semua ya. Nah itu nanti kalau teman-teman tahu triknya, caranya mudah sekali ya, sembuhnya cepat sekali, bisa bekerja lagi. Kayak kita ini kerja lagi teman-teman di bangunan ini, tanku hitam lagi ya yang bawah. Tapi kita kasih saran teman-teman tuh ya, pagi, kalau pagi-pagi usahakan olahraga ya. Kalau pas lagi lemes ya nggak apa-apa, cuman sebentar saja di luar. Udah jam 8 itu ambillah posisi, kalau ada matahari berjemur nyampe jam 9 ya, masuk. Dingin kakinya pakai kaos kaki nggak masalah teman-teman. Itu usahakan ya, rutin agak 1 bulan ya olahraga itu. Karena kalau asam lambung naik itu GERD NCT, kalau nggak tahu caranya akan lama ya teman-teman sembuhnya. Kalau udah tahu cepat sekali, karena nggak berbahaya ya. Nanti kalau teman-teman udah tahu triknya akan sembuh ya total. Cuman ada sedikit begah, itu nggak masalah ya, sudah wajar. Yang nggak kena asam lambung, yang nggak naik juga banyak yang begah ya. Jadi nggak usah panik, nggak usah merasa kita yang kena teman-teman. Semangat. Mudah-mudahan video-video dari Suntono Belajar Baik ini
bermanfaat buat teman-teman yang lagi menderita asam lambung naik ya, GERD anxiety, yang sensasinya itu keluar semua ya, kayak tidur kita nanti les-lesan ya, kayak dingin sekali rasanya. Itu nggak apa-apa ya teman-teman, itu cuman kita tuh kayak pingsan tapi sadar ya. Itu besok paginya juga bangun melihat pagi itu terang lagi, sepertinya enak ya teman-teman. Di kita tuh pagi itu udah melihat sinar matahari itu udah ini ya, udah seneng lagi ya. Jadi intinya itu teman-teman tuh harus semangat, jangan takut, jangan cemas, dan jangan panik, supaya teman-teman bisa bekerja seperti biasanya lagi, mencari nafkah buat anak dan istri kalau udah berkeluarga. Kalau ibu-ibu yang kena, tenang saja Bu, relax. Jadi kita harus semangat buat kesembuhan. Lihat anak dan suami yang masih kecil-kecil ya, nggak boleh kita merasa kita sendiri yang kena ya. Nggak apa-apa ya, itu cuman berjalan sekali, itu habis itu udah sembuh udah Bu ya. Nanti kalau pas kita kambuh, kita nggak usah takut, nggak usah panik. Nah itu saja, masih banyak lagi keluhan yang belum kita omongkan ya, karena banyak sekali nggak kita catat teman-teman. Sensasi-sensasi itu mungkin yang kita omongkan tadi, di antaranya teman-teman ada yang merasakan dan tahu kalau kita lagi sedih kita harus cari hiburan ya, lihat HP itu yang lucu-lucu. Pas kita melihat, membayangkan sebulan yang lalu apa setahun yang lalu itu kita merasa nangis sendiri ya teman-teman. Itu tidak apa-apa, jadi kita harus bisa melawan ya supaya cepat sembuh. Oke, cukup sekian ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman yang menderita ini cepat sembuh dan keluarganya sehat-sehat selalu. Mohon sedekahnya dengan cara subscribe. Sedekah adalah ladang amal buat kita untuk nantinya ya teman-teman saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.